Record. Ya, dipencet aja Pak. Dah. Oke. Sudah ada ya Pak ya, sudah aktif nih recording. Nah, oke. Sudah direkam Pak, silakan. Terima kasih. Ya. Oke, baik semuanya. Silakan untuk dipimpin doa dulu. Paujan, pimpin, bantu saya untuk mimpin doa. Paujan, Muhammad Paujan. Muhammad Paujan, coba dipimpin doa terlebih dahulu. Halo? Paujan? Paujan, dengar gak suara saya? Ya Pak. Dengar ya. Saya minta tolong untuk memimpin doa. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya aku akan berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Ya baik Pak. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua anak sudah menyempatkan ya. Saya masih ada yang belum ikut bergabung. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan hadir. Saya ucapkan juga untuk Pak Sukatma yang sudah, dan teman-temanku, mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semua, kita sehat semua. Baik, hari ini kita akan masuk materi. Ya, sebelum masuk materi, saya hanya mengingatkan, ya, tugas jangan lupa, ya, tugasnya baru beberapa orang mengirim via grup Bahasa Indonesia, yang lainnya silahkan untuk mengerjakan, ya. Nanti berikutnya nanti saya akan cek serta saya akan nanti, ya. Nah, sampai nanti ketika saya tagih nilai belum Pak, ya. Nah itu. Baik. Coba Ardika Nafi, silakan dibaca. Mana Pak? Itu ada tampilannya. Oh iya. Nah. Kompetensi dasar mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar, dan mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, naik Rizky Amalia. Pengertian. Ya Pak. Ya. Teks fabel, cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia. Bukan ini. Yang ini Pak. Iya.
Coba dibaca. Cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan, moral, dan budi pekerti. Oke, ya, terima kasih Ardika dan Nail. Baik, kita akan belajar Fabel ya. Sebelum kita mengenal Fabel lebih dalam, kita tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, silakan untuk tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita dapat menyimpulkan ciri unsur cerita ya, baik yang mau didengar, baik yang mau dibaca. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah mendaftar kalimat ya, mendaftar atau kata sebagai ciri dari cerita fabel tersebut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya, dua ini. Nanti kita akan belajar ciri si fabel itu apa aja, terus ciri bahasanya seperti apa aja, nanti kita akan belajar ya. Nah, sebelum kita tahu dulu apa itu cerita fabel. Nah, tadi sudah membantu membacakan tadi bahwa itu Pak cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa fabel sangat unik sekali. Jadi uniknya adalah ceritanya yang diperankan itu ada binatang. Ya, tapi itu seperti manusia. Disinilah yang uniknya. Ntar ini ada yang masuk teman kamu. Nah, disinilah uniknya. Ya. Nah, jadi di sini adalah teks fabel itu adalah tokoh itu adalah tetapi seperti manusia, perilaku seperti manusia. Nah, isinya cerita teks ini adalah harus mengandung pendidikan moral dan budi pengerti dalam setiap akhir ceritanya. Jadi teks fabel ini harus ada pesan moralnya yang ingin disampaikan. Walaupun ceritanya ini diperankan oleh binatang. Ya, contoh fabel yang pernah kamu tahu, umpamanya kancil, ya. Apalagi kancil dan kura-kura, ya. Pernah dengar cerita fabel ini? Mungkin di televisi, kancil dan kura-kura? Pernah, Pak. Pernah, ya. Nah, ada yang pernah cerita, ada yang pernah enggak mendengar atau membaca sedikit. Coba Raya, pernah cerita kancil dan Ryan Sabrina? Pernah? Iya, Pak. Coba sedikit aja tahu cerita dari si kura-kura dan kancil ini. Masa di Upin Ipin aja tuh ada ceritanya kancil dan kura-kura. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu dari sekian banyak ini. Iya, ditonton apaan memang? Kita harus tahu, ya. Nah, jadi ceritanya kancil dan kura-kura. Kita di kancil ini sama kura-kura. Kancil itu pandai. Bener nggak? Cerdik. Bener nggak? Halo? Benar. Bener. Benar. Sekarang kita lihat. Yang pintar itu manusia apa binatang? Manusia. Manusia. Inilah keunikan dari cerita fabel tersebut. Ya.
Jadi binatang itu persis sama berperilaku jadi seperti manusia. Namun pada hakikatnya tidak seperti itu ya. Si kancil ini sama kura-kura ya, saking sombongnya si kancil ini karena dia pinter, gesit, larinya cepat ya. Ngajak lomba pada si kura-kura. Kura-kura lambat jalannya. Pernah kura-kura seperti apa? Ya. Kura-kura lomba lari dengan semut masih menangan semut. Bener nggak? Ya, kura-kura itu berat sekali. Ya. Dia jalannya kalau di darat, kalau di laut otomatis menanglah si kura-kura ya. Tapi dengan kesombongannya tersebut, tapi kalah si kancil tersebut. Kalahnya di sombongnya, dia berlari jauh si kancil ini ya. Dia melihat ada sebuah pohon yang lebat, yang besar ya. Akhirnya dia berteduh sambil nunggu ya. Gak lama kemudian beberapa jam karena anginnya seriwing ya, anginnya sepoi-sepoi ya, ketiduran ya. Udah ketiduran, akhirnya si kura-kura ya yang jalannya lambat, sabarnya dia berjalan, akhirnya dia menang juga. Nah, itulah. Jadi pesannya apa? Ya, pesannya adalah kita jangan sombong. Walaupun kita pinter, cerdas, tapi sombong. Ternyata bisa kok dikalahkan oleh si kura-kura. Itulah sekilas tentang bahwa itu adalah contoh dari teks Fabel. Yang selanjutnya adalah, nah kita akan ada jenis-jenis. Nah, saya coba Alvin Gary, saya minta tolong untuk menyebutkan jenis-jenis cerita fabel. Alvin Gary? Iya, Pak. Iya, namun. Ya, coba minta tolong sebutkan jenis-jenis cerita. Yang pertama? Fabel alami. Ya, coba apa itu fabel alami? Fabel yang menggambarkan watak tokoh sesuai karakter aslinya. Seperti di dunia nyata. Misalnya serigala yang rakus, harimau yang buas, latar alam, hutan, sungai, kolam. Yang kedua? Fabel adaptasi. Fabel yang menggambarkan watak tokoh berbeda. Karakter aslinya seperti di dunia nyata. Misalnya pandai yang jago silat dan memiliki perguruan silat. Latar tempat, rumah, jalan. Oke ya. Berdasarkan tadi kita tahu nih cerita fabel bahwa itu adalah berkaitan dengan tentang binatang, seekor binatang. Ya, ternyata ada jenisnya bagi dua. Yang pertama ada fabel alami. Apa itu fabel alami? Fabel yang menggambarkan watak tokoh sesuai dengan karakter aslinya. Jadi seperti di dunia nyata. Misalnya serigala. Serigala yang rakus. Ya. Nah, serigala yang rakus. Kita balik lagi. Rakus ini sifat binatang apa sifatnya apa namanya manusia? Halo? Rakus. Rakus manusia punya sifat rakus? Kalau setuju Punya. Punya, Pak. Punya, Pak. Ya. Nah, jadi punya. Jadi kalau kita rakus, kita seperti serigala diumpamakan. Jadi berbanding terbalik seperti itu. Ya. Nah, hakikatnya adalah yang mempunyai sifat rakus itu manusia. Ya, makanya kita jangan rakus. Nanti kalau kita rakus seperti serigala. Serigala kan gitu. Ya, udah punya makan, temannya diembat juga. Disantap juga punya temannya. Ya, padahal dia punya ya, itu yang paling rakus. Jadi ada di manusia juga ada
Contohnya kayak koruptor ya. Koruptor, korupsi ya, yang ngambil duit rakyat ya. Orang sudah kaya, udah punya segalanya, tapi masih tetap aja ya rakus. Nah, yang kedua adalah fabel adaptasi. Nah, itu fabel adaptasi yang menggambarkan watak tokoh dengan karakternya ya. Namun dia ini ya seperti dia ini tidak nyata ya, seperti di dunia nyata. Nah, mohon maaf, fabel yang menggambarkan watak tokoh berbeda karakter aslinya di dunia nyata. Misalnya panda, jago silat dan memiliki perguruan silat. Nah, ini kalau kita panda ini ada di dalam ceritanya, namanya Kung Fu Panda. Bener nggak? Ada yang pernah nonton? Benar. Nah, yang Kung Fu Panda. Benar, Pak. Iya, yang, Benar, Pak. nah, yang di bioskop ya. Nah, itu berarti itu adalah fabel adaptasi yang sudah apa? Yang sudah adaptasi. Karakternya berbeda. Ya. Panda bisa silat. Mustahil nggak panda bisa silat? Mustahil nggak panda bisa silat? Mustahil. Mustahil. Juga cerita, ya cerita. Kalau cerita ya tidak mustahil ya, karena cerita itu ya mengandung fiksi. Nah, contohnya lagi fabel adaptasi. Coba Afisa, contohnya fabel adaptasi. Afisa? Maaf Pak, putus-putus sebentar. Afisa, contoh dari fabel adaptasi, contohnya apa? Banyak loh. Contohnya adalah, mohon maaf, binatang monyet. Ada planet, apa namanya? Bantu untuk mengingat. 7A? Maaf, suaranya putus-putus. Kelas 7A? Suaranya putus-putus, Pak. Yang lain? Putus-putus juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Coba. Iya, Pak. Contohnya yang lain. Coba Damas, contohnya. Contoh apa, Pak? Contoh fabel adaptasi itu ada monyet, ya. Monyet itu ada filmnya. Coba kamu jelaskan. Filmnya itu kalau nggak salah judulnya film Barat, planet apa namanya? Ya, tentang monyet. Yang monyet. Nggak tahu, Pak. Monyet yang di penjara. Planet of Page. Planet of Page, Pak. Of Page, pinter. Nah, itu adalah fabel adaptasi. Kenapa dikatakan fabel adaptasi? Ya, kita lihat tempatnya, ya. Fabel monyet itu ada di penjara, ya kan? Lalu bisa berbicara dengan temannya, ya. Lalu bisa berkelahi. Lalu bisa apa ya? Bisa ini ya, naik motor. Bisa nggak tuh naik motor? Terus bisa megang senjata juga, ya. Nah, itu yang udah diadaptasi. Contohnya lagi ada yang sekarang mau rilis, ya, mungkin yang hobinya nonton bioskop, itu ada film King Kong dan Godzilla, ya. King Kong versus Godzilla. Itu adalah adaptasi yang adaptasi. Ya, yang apa namanya? Godzilla yang keluar dari dasar, ya. Coba King Kong yang bisa memusnahkan gedung bercakar langit, ya, yang begitu tinggi. Nah, itu yang udah diadaptasi, ya. Itu contoh yang udah diadaptasi. Jadi banyak contohnya. Adalah perbedaannya adalah fabel alami itu adalah murni. Murninya di mana? Murninya di mana? Murninya adalah kita lihat di latarnya. Kalau yang alami, latarnya adalah dia berkaitan dengan alam.
kayak hutan, sungai, kolam, laut, apalagi yang berkaitan dengan alam? Yang berkaitan dengan alam? Gunung. Gunung, pinter. Apalagi yang berkaitan dengan alam? Hutan. Hutan, udah, sawah, ya. Danau. Danau, Laut. Sungai. sungai. Oh, baik. Itu berarti kalau udah latar alamnya itu alam, maka katakan fabel alami. Yang kedua adalah fabel adaptasi. Kalau yang adaptasi ini adalah latar tempatnya itu bisa di rumah, ya, bisa di jalanan, ya, bisa di gedung, ya, di mana aja kita lihatnya. Jadi seperti itu, ya. Selanjutnya adalah coba Nayaka. Coba Ya, Pak. berdasarkan kemunculan pesan fabel. Ada berapa? Ada 2. Coba disebutkan. Dijelaskan. Fabel koda. Iya. Fabel yang menampilkan pesan secara jelas di akhir cerita. Fabel tanpa koda. Fabel yang menampilkan pesan secara tersirat di akhir cerita. Oke, ya. Ini sebelum saya jelaskan jenis berdasarkan kemunculan pesan fabel, saya balik lagi dulu ke definisinya. Ini nih kita garis bawahi. Bahwa cerita fabel itu harus berisi tentang pendidikan moral dan budi pekertinya. Jadi harus di akhir ceritanya harus ada pesannya. Pesannya itu adalah pesan tentang kebaikan. Ya. Jadi ada 2 di situ. Nah, ada jenisnya. Nah, apa aja? Yang pertama adalah fabel koda. Ya, fabel yang menampilkan pesannya secara jelas. Artinya itu bisa dituliskan di dalam cerita tersebut. Atau bahasa istilah kerennya adalah ya, jelas ada di dalam cerita tersebut. Ya, biasanya di akhir cerita tersebut. Ya, di akhir cerita tersebut. Kayak contohnya tadi cerita kancil dengan kura-kura, ya, saking sombongnya dia berlomba lari ternyata menang kura-kura. Akhirnya malu. Kancil yang begitu cerdas, yang begitu pinter, yang cerdik, larinya kencang, kok tapi dia kalah sama kura-kura. Malu dia. Akhirnya di akhir ceritanya apa di situ diajarkan kita mempunyai kemampuan, kita pinter, tapi ingatlah ya di atas langit pasti ada langit, ya. Jadi kita jangan sombong, ya, walaupun kita mempunyai kemampuan, kompetensi, ya, atau kita mempunyai skill, atau kita mempunyai jiwa-jiwa umpamanya keterampilan, kita jangan sombong kepada teman-teman yang tidak bisa. Jadi seperti itu, ya, kita bisa dikalahkan. Itulah jadi akhirnya. Nah, yang fabel tanpa koda. Nah, ini pesannya tidak tersirat. Ada ceritanya, ya. Di akhir ceritanya dia tidak menjelaskan pesan-pesan yang disampaikannya. Pesan moral tidak ada. Lalu bagaimana, Pak? Ya kita sendiri yang menafsirkan. Ya, kita sendiri yang apa? Yang memahaminya. Kira-kira ini filmnya bagus. Mengajarkan kita tentang kebaikan. Mengajarkan kita tentang kejujuran. Mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Itu. Jadi semua cerita fabel itu harus mengandung pesan moral atau nilai kebaikan, ya. Selanjutnya, nah, saya minta kepada Ratu. Ya, Pak. Ya. Baca yang ini ya. Ya. Ciri-ciri teks fabel. Tokohnya adalah binatang, bisa berbicara seperti manusia. Watak tokohnya ada yang baik dan ada yang buruk seperti manusia. Temanya tentang hubungan sosial, sudut pandangnya orang ketiga, dia, mereka. Alurnya memakai alur maju dan menggunakan latar alam, hutan, sungai, dan lain-lain. Oke.
Baik, terima kasih ya. Nah, ciri yang selanjutnya adalah ciri-cirinya adalah ciri-ciri teks fabel. Mohon maaf, teks fabel ya, ini perlu kamu ingat karena tadi di pelajaran kita harus mengenal si fabel itu apa, ciri-ciri apa. Lalu nanti bahasanya kayak apa. Ciri-cirinya ya, tokohnya perlu kita ingat. Teks fabel tokohnya binatang. Ya. Tokohnya binatang. Pokoknya ada cerita tentang binatang. Karena kita lihat di teks, ada teks cerpen, novel, ya, teks kuis, pantun, ya, ada fabel, ada legenda, ya. Nah, kalau karena kita belajar teks fabel, yang perlu kamu ingat adalah tokohnya adalah seekor binatang, berarti itu adalah teks fabel. Yang kita lihat watak tokohnya jelas sekali. Di dalam watak tokoh cerita fabel itu tentunya ada yang baik, ada yang buruk. Contoh watak tokoh yang berperan baik itu disebutnya apa? Antagonis apa protagonis? Yang baik? Protagonis. Protagonis, Pak. Ya, yang buruk. Yang buruk disebut antagonis. Ya. Oke, ciri yang selanjutnya adalah temanya tentang hubungan sosial. Ya. Yang selanjutnya adalah sudut pandangnya orang ketiga. Ciri kata-katanya adalah, nah kita ya, kalau dia di dalam ceritanya ada kata ia, dia, mereka, maka dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, cerita fabel biasanya dia menggunakan sudut orang ketiga. Alur maju itu adalah ya dari tahap pengenalan tokoh, pengenalan karakter, pengenalan tempat, ya, lalu timbulnya atau konflik, lalu munculnya baru ada penyelesaian, baru di akhirnya. Ya, nah itu disebutnya alur maju. Yang terakhir adalah perlu kita ingat adalah menggunakan latarnya latar alam. Ya, bisa di hutan, sungai, kolam, laut, wah berkaitan dengan alam ya. Nah, itu adalah ciri-cirinya yang perlu kita tahu ya. Yang selanjutnya adalah bahasanya. Nah, Catur Purwasiwi. Purnasiwi, Pak. Iya, Purnasiwi. Ciri bahasa teks fabel, kalimat naratif atau itu apa ya Pak, tulisannya nggak kelihatan. Oh, bisa di zoom. Kalimat naratif atau peristiwa. Kedua, kalimat langsung atau dialog tokoh. Ketiga, menggunakan kata sehari-hari atau non formal. Oke ya, nah ini adalah ciri-ciri dari bahasa teks. Jadi kalau ada teks yang tiga ini, maka itu bisa dikatakan bahwa itu teks fabel ya. Ada kalimat naratif, kalimat langsung, ada menggunakan kata-kata sehari ya. Maksudnya apa? Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh dari kalimat peristiwa atau naratif. Ya. Nih, ini yang warna merah. Ya, yang warna merah ini adalah contoh dari kalimat naratif. Ya. Contohnya adalah mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan di lubang. Ya. Contoh yang kedua, musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Nah, ini adalah contoh naratif, kalimat naratif. Nah, ini ada bagian yang kuning, ini adalah contoh dari kalimat yang kedua. Ya, kalimat apa? Contohnya.
Ini kan kalimat naratif. Yang kedua adalah kalimat langsung, Pak. Kalimat langsung. Coba diperhatikan. Yang warna merah sama perbedaannya di mana? Coba. Perbedaannya di mana? Coba, ayo. Cepetan. Ini waktunya mau habis nih. Cepetan. Cepetan. Ini udah mau 40 menit. Masa enggak? Nih dari 2 kalimat ini, dari 4 kalimat ini ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Halo, kelas 7A. Dari 25 siswa. Perbedaannya di mana? Nih diperhatikan. Perbedaannya dilihat. Ini loh gini, coba. Catur. Perbedaannya di mana? Maaf Pak, perbedaannya itu tentang bahasanya atau tentang ceritanya ya Pak? Enggak, di fisiknya kamu lihat, di fisiknya. Kan saya kan suruh ngelihat, bukan saya suruh di perbedaan bahasanya. Saya suruh lihat ini perbedaannya di mana nih antara itu. Coba. Yang atas formal, yang bawah non formal, iya sih Pak? Oke, nggak ada yang non formal, nggak ada yang formal, semuanya non formal, ya. Ciri yang mendasar dari ini nih yang 2 nih apa namanya? Di sini ada enggak? Ada enggak di atas yang warna? Nih apa nih? Tanda apa namanya? Enggak tahu lagi. Kutip. Tanda kutip. Tanda kutip atau tanda apa? Nah, ini tanda kutip. Kamu perhatikan di warna merah ada enggak? Enggak. Enggak ada kan? Ada, Pak. Iya. Ada, Pak. Iya, aduh. Kelas 7A, kamu harus banyak minum vitamin. Iya. Coba saya tanya, perbedaannya si Catur sama Ryota di mana perbedaannya? Kelamin, Pak. Hah? Kelamin. Catur perempuan, kalau Ryota adalah laki-laki. Laki. Ya, nah itu sama. Kalau ini perbedaannya di mana? Kita lihat. Perbedaannya adalah ini, Pak. Di kata kamu. Iya, apa namanya? Ini di tanda-tanda ini ya. Nah, tanda-tanda ini adalah ciri kalimat langsung. Kalau ada tanda 2 ini, saya ulang. Ini ciri kalimat langsung. Langka. Ya. Kalimat langsung. Kalimat langsung. Nih, ini kan kita lagi belajar ciri bahasa teks fabel. Yang tadi kan ada kalimat naratif, ada kalimat langsung. Nah, ini contohnya saya kasih. Contoh ini warna merah. Ini satu lagi warna merah juga. Ini adalah kalimat peristiwa aktif. Yang kedua lagi ini yang kuning adalah contoh dari kalimat langsung. Contohnya apa cirinya? Nah, cirinya ini tanda petik 2. Ya. Nah, ini kamu anak yang pinter, kata ibu semut kepada anak. Ini, ya. Intinya adalah cirinya kenalin ini aja tanda petik ini. Maaf Pak Uji, waktunya sudah hampir habis. Iya, oke. Nanti akan otomatis ditutup, ya. Oke ya. Karena ini waktunya udah habis, kita lanjut ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya minta kepada Hilal Askar untuk sebelum menutup pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Oji, boleh Bu Lasma untuk memberikan masukan